Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA Negeri 65 Jakarta di kelas 10 baik IPA dan IPS. Materi hari ini yaitu tentang berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana di dalam silabus bahwa tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa-siswi mampu menganalisis ketentuan berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Sebelum Ibu jelaskan materi hari ini, Ibu pastikan kalian sudah siap belajar, duduk semangat belajar, seragamnya dirapihkan, dan dibuka mushaf Al-Qur'annya dan buku catatannya, Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dayin. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Di dalam ayat ini Allah menyapa nabi, para nabi, ya. Hei Nabi, Nabi harus mengatakan kepada istri-istri Nabi, kepada anak-anak perempuan Nabi, dan kepada istri-istri orang mukmin. Siapa itu istri orang mukmin? Ya kita, wanita muslimah. Nabi disuruh atau Nabi harus mengatakan, ya Nabi harus mengatakan kepada istri-istrinya, anak-anak perempuannya, dan kita sebagai wanita muslimah hendaknya, ya hendaknya itu mengandung arti bahwa kamu harus mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jadi batasan kita dalam memakai hijab atau menutup aurat kita, ya, itu batasannya adalah apa? Maksimalnya yang menutupi seluruh tubuh kita, ya, yang menutupi seluruh tubuh, yang tertutup auratnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa batasan aurat laki-laki adalah dari pusat hingga lutut, dari pusar hingga lutut. Sedangkan perempuan batasan auratnya adalah dari seluruh tubuh mereka kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kita wanita muslimah dan laki-laki muslim hendaknya untuk memakai pakaian yang menutupi aurat kita. Jadi batasan bagi wanita dalam memakai hijab, batasannya adalah apa? Yang menutupi seluruh tubuh kita. Yang demikian ini supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Jadi ciri-ciri wanita muslimah adalah yang tertutup auratnya, yang memakai jilbab. Ya, yang memakai jilbab. Yang menutup auratnya. Jadi yang tidak tertutup auratnya berarti bukan wanita muslimah. Seperti itu. Yang laki-laki tidak menutup auratnya berarti bukan laki-laki muslim. Yang perempuan belum memakai hijab maka bukan perempuan muslimah. Seperti itu. Karena itu mereka tidak diganggu. Dengan sebab kita menutup aurat kita, dengan sebab kita memakai hijab yang sampai menutupi seluruh tubuh kita sehingga aurat kita tidak terlihat, tentunya ya Allah akan menjamin bahwa kita tidak akan diganggu, tidak akan mengalami pelecehan seksual dalam bentuk apapun. Kita tidak akan mengalami pelecehan verbal. Ya. Allah sudah menjamin tuh. Dengan sebab kita menutupi aurat kita,
dengan mengulurkan jilbab kita ke seluruh tubuh kita, sehingga kita tidak akan diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Busana muslim adalah busana atau pakaian yang seharusnya dikenakan oleh umat Islam, baik itu wanita atau muslimah ataupun laki-laki muslim dalam setiap aktivitas kita sehari-hari, baik kegiatan resmi maupun santai seperti rekreasi, jalan sehat, olahraga, dan aktivitas sehari-hari. Artinya, bahwa selama ini ada anggapan bahwa busana muslim hanya dipakai ketika menghadiri majelis taklim, majelis zikir, hari besar keagamaan seperti Idul Fitri, Idul Adha, memperingati hari-hari besar Islam, atau ketika pergi ke masjid atau mushola. Adapun syarat busana atau berpakaian muslim sesuai dengan syariat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, atau bagian A, menutupi aurat. Aurat secara makna adalah bagian tubuh yang haram dilihat, karena itu harus ditutupi. Menurut Islam, aurat bagi wanita adalah seluruh tubuh, kecuali wajah atau muka dan telapak tangan. Berdasarkan pada firman Allah, Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 59, yang berbunyi, Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Kata mengulurkan dalam ayat ini ditafsirkan dengan menutupi seluruh tubuh. Jilbab dapat diartikan sebagai selendang yang menutupi kepala sampai leher dan dada. Sementara, ulama yang berpendapat bahwa wanita tidak wajib menutup wajah serta telapak tangan berdasarkan pada Al-Quran Surah An-Nur ayat 31. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. Dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat, maksudnya adalah muka dan telapak tangan. Kata yang biasa nampak daripadanya itu diartikan sebagai wajah dan kedua telapak tangan. Jadi, batasan aurat wanita adalah seluruh tubuh, kecuali muka atau wajah dan telapak tangan. Adapun batasan aurat laki-laki berbeda dengan batasan aurat perempuan. Bagi laki-laki, batasan auratnya cukup sebatas pusar sampai lutut. B. Pakaian yang tidak mengundang syahwat. Busana atau pakaian yang dikenakan boleh sebagai hiasan, tetapi bukan sebagai alat mengundang perhatian lawan jenis. Jadi, hakikatnya berbusana adalah menutup aurat dan melindungi seseorang dari cuaca panas dan dingin meskipun tidak melupakan unsur keindahan. C. Tidak transparan. Bahan yang dipakai berbusana adalah tidak boleh transparan atau tembus pandang karena fungsi berpakaian dalam Islam adalah untuk menutup aurat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, satu, kaum mencambuk orang-orang dengan cambuk seperti ekor sapi, dan satu golongan kaum wanita yang berpakaian tetapi telanjang, memberitahukan atau memperlihatkan kepada orang lain perilaku mereka yang tercela, menyimpang dari ketaatan kepada Allah, serta dari apa yang wajib mereka jaga. Rambut mereka itu laksana punuk unta yang berjalan miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium aromanya. Padahal semerbak surga bisa tercium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. D. Harus longgar dan tidak ketat sehingga tidak memperlihatkan lekukan tubuh yang ditutupi. Sebagaimana penjelasan hadis berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberiku baju qutbiyah yang tipis, hadiah dari Al-Kalbi kepada beliau. Baju itu pun aku pakaikan kepada istriku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku, mengapa aku tidak mengenakan baju qutbiyah? Aku menjawab, aku pakaikan baju itu untuk istriku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bersabda, perintahkan ia agar mengenakan baju dalam di balik qutbiyah itu, karena aku khawatir baju itu masih bisa menggambarkan bentuk tubuhnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Ahmad, Abu Daud, dan Abdiyah.
Yang E, tidak diberi wangi-wangian atau parfum yang baunya sangat mencolok, khususnya bagi wanita, karena perbuatan tersebut dapat mengundang perhatian. Yang F, tidak menyerupai laki-laki atau sebaliknya. Busana atau pakaian serta hiasan yang dikenakan oleh laki-laki tidak menyerupai pakaian atau hiasan yang biasa dikenakan oleh wanita. Begitupun sebaliknya, wanita tidak boleh menyerupai pakaian dan hiasan yang dipakai laki-laki. Yang G, bukan busana atau pakaian syuhroh. Pakaian syuhroh merupakan pakaian yang dikenakan dalam rangka untuk mencari sensasi, sehingga tenar dan pemakainya dikenal orang. Yang H, bukan untuk tabarruj. Apa itu tabarruj? Tabarruj adalah memperlihatkan hiasan dan keindahan dirinya, serta apapun yang wajib ditutupi agar tidak mengundang fitnah. Yang I, bukan kain sutra bagi laki-laki. Telah ditetapkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya untuk laki-laki haram hukumnya memakai pakaian dari kain sutra. Boleh bagi wanita dari umatku dan haram bagi pria dari umatku. Hadis riwayat Tirmizi, An-Nasai, dan Abu Daud. Berbusana atau berpakaian sesuai dengan aturan Islam merupakan bukti ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun tujuan berpakaian sesuai dengan aturan Islam adalah yang pertama, menutup aurat dan sebagai perhiasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-A'raf, yaitu surah yang ke-7 ayat 26, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka ingat. Yang kedua, memelihara diri dari panas matahari dan dinginnya cuaca. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 81, yang artinya, dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian atau baju besi yang memelihara kamu dari peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Yang ketiga, sebagai bagian dari ibadah, Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Yang keempat, menghindari diri dari godaan setan. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 27. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan sebagaimana halnya dia setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Yang kelima, sebagai identitas diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, yaitu ayat 59, Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu.
dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang keenam, yaitu untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hal yang paling didambakan orang yang beriman. Berbagai cara pun dilakukan untuk menaati segala aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah dengan menerapkan etika berbusana menurut syariat Islam. Terima kasih anak-anak Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu jelaskan hari ini bermanfaat dan mudah kalian pahami dan bisa kita praktekkan dalam kita berbusana sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.